Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi biologi 1 dan Bapak Muhammad Nuradian Alamsyah MPD. Di sini saya selaku MC dari kelompok 2 dan tim penyaji akan memaparkan materi yang sudah kami susun, yaitu media visual 2D dan 3D. Sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami, yakni 1 ada saya sendiri, Giovanna Rosalia Prawira, NPM 015. Yang kedua ada Maharani Sopiani, NPM 028. Yang ketiga ada Emi Nuril, NPM 037. Yang keempat ada Prihatinovianingsi, NPM 073. Yang kelima ada Lina Tadia, NPM 076. Selanjutnya ada Kofifa Ika Yunianti dengan NPM 112. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya ini ada cakupan materi yang akan dibacakan oleh saudari Lina Tadia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Untuk cakupan materinya yaitu karakteristik media visual 2D dan 3D, serta contoh-contoh media visual 2D dan 3D. Yang pertama, karakteristik media visual 2D dan 3D. Media 2D merupakan sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar pada satu bidang datar. Media pembelajaran ini meliputi grafis, media berbentuk papan, dan media cetak yang penampilannya tergolong 2 dimensi. Yang pertama, media grafis. Media grafis merupakan suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik, garis, gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain, dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Fungsi umum dari media ini untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima, sedangkan fungsi khususnya untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat diabaikan apabila tidak digrafiskan. Karakteristik pada media ini dapat dilihat dari ciri-cirinya, kelebihan, kelemahan, unsur-unsur desain, dan kriteria pembuatannya, serta jenis-jenisnya. Ciri-ciri dari media grafis ini meliputi: yang pertama, media 2 dimensi sehingga hanya dapat dilihat dari bagian depan saja. Yang kedua, media visual diam yang hanya dapat diterima melalui indera mata. Kelebihan yang dimiliki media grafis ini meliputi yaitu yang pertama, bentuk yang sederhana. Kemudian yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, bahan yang mudah didapat. Yang keempat, dapat menyampaikan rangkuman. Yang kelima, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian yang keenam, tanpa memerlukan peralatan khusus dan penempatannya mudah. Yang ketujuh, sedikit memerlukan informasi tambahan. Yang kedelapan, dapat membandingkan suatu perubahan. Dan yang kesembilan, dapat divariasi antara media satu dengan lainnya. Sedangkan kelemahan dari media ini meliputi yang pertama, kelompok besar tidak dapat dijangkau. Kemudian yang kedua, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja. Yang ketiga, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Unsur-unsur media grafis sering disebut dengan unsur-unsur visual yang meliputi titik, garis, warna, bidang, bentuk, ruang, dan tekstur. Jenis-jenis media grafis meliputi sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, kartun, dan karikatur, peta datar, dan transparansi OHP. Dalam pembuatan media grafis perlu diperhatikan faktor-faktor yang mengkombinasikan unsur-unsur desainnya, seperti keseimbangan, kesinambungan, aksentuasi, dominasi, dan keseragaman. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Prihati. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang pertama ini kita membahas tentang karakteristik media visual 2D. Media 2D itu merupakan sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar pada suatu bidang datar. Media pembelajaran ini meliputi grafis, media berbentuk papan, dan media cetak yang penampilannya tergolong 2 dimensi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang media grafis. Media grafis merupakan suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik, garis, gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain
dengan maksud untuk mengitisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Fungsi umum dari media ini untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima, sedangkan fungsi khususnya untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat diabaikan apabila tidak digrafiskan. Kemudian karakteristik pada media ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Kelebihan, kelemahan, unsur-unsur desain, dan kriteria pembuatan serta jenis-jenisnya. Ciri-ciri dari media grafis ini meliputi yang pertama, media 2 dimensi sehingga dapat dilihat dari bagian depan saja. 2. Media visual diam yang hanya dapat diterima melalui indera mata. Kemudian, kelebihan yang dimiliki media grafis ini meliputi pertama, bentuk yang sederhana, kemudian ekonomis, bahan yang mudah didapat, dapat menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, tanpa memerlukan peralatan khusus dan penempatannya mudah, sedikit memerlukan informasi tambahan, dapat membandingkan suatu perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu dapat divariasi antara media satu dengan media yang lainnya. Sedangkan kelemahan dari media ini yaitu kelompok besar tidak dapat dijangkau, hanya menekan persepsi indera penglihatan saja, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Unsur-unsur media grafis sering disebut dengan unsur-unsur visual yang meliputi titik, garis, warna, bidang, bentuk, ruang, dan tekstur. Jenis-jenis media grafis meliputi sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, kartun, karikatur, peta datar, dan transparasi OHP. Dalam pembuatan media grafis perlu diperhatikan faktor-faktor yang mengkombinasikan unsur-unsur desainnya, serta keseimbangan, kesinambungan, aksentuasi, dominasi, dan keseragaman. Kemudian yang kedua ada media bentuk papan. Media bentuk papan itu meliputi papan tulis yang berfungsi untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menulis rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Papan tempel yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan pesan dan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu display yang merupakan bagian aktivitas penting suatu sekolah. Papan flanel merupakan suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu di mana padanya diletakkan potongan gambar-gambar atau simbol-simbol lain. Kemudian ada papan magnet, lebih dikenal sebagai whiteboard atau magnetic board. Adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam sehingga permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet. Papan magnet ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai papan tulis dan sebagai papan tempel dan sebagai tempat memproyeksikan film atau slide. Kemudian yang ketiga ini ada media cetak. Secara historis, istilah media cetak ini muncul setelah ditemukannya alat pencetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Jenis-jenis media cetak meliputi buku pelajaran, surat kabar, dan majalah, ensiklopedi, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kofifa Ika. Silahkan. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi merupakan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3-dimensional. Kelompok media ini berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Media 3 dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya, karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat oleh guru, bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Menurut Mugiono, tahun 1992 mengatakan bahwa media sederhana 3 dimensi memiliki kelebihan, yaitu memberikan pengalaman secara langsung,
penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas, sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyampaiannya memerlukan ruang yang besar, dan perawatannya rumit. 2. Contoh-contoh media visual 2 dimensi dan 3 dimensi. 1. Media visual 2 dimensi. Media visual 2 dimensi adalah media yang bersifat elektronik, diproyeksikan serta terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Penggunaan media ini memerlukan aliran listrik untuk dapat menggerakkan pemakainya. Ada beberapa macam media visual 2 dimensi ini, antara lain seperti A. Overhead Projector atau OHP. OHP ini ditemukan sejak tahun 1930-an, yaitu sejak adanya penemuan lensa Fresnel yang digunakan dalam OHP. Dalam Perang Dunia Kedua, penggunaan OHP sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk meningkatkan penggunaan OHP dalam penyampaian informasi pendidikan diiringi dengan kebutuhan teknis atau teknik penggunaannya. Berikut contoh alat overhead projector atau OHP. Baik, yang selanjutnya, penggunaan OHP dalam dunia pendidikan mempunyai berbagai keuntungan, antara lain bersifat konkret. OHP dapat merangsang indera mata siswa di samping indera telinga melalui kata-kata guru sehingga materi yang disampaikan lebih konkret, mengatasi batas ruang dan waktu, benda-benda yang sulit dibawa ke dalam kelas, dan kejadian-kejadian masa lampau dapat diperagakan melalui OHP. Transparansi dapat ditulis saat OHP digunakan, dan mengontrol siswa dengan mudah dapat dilakukan karena guru dan siswa saling berhadapan. Yang B. Slide atau bingkai film. Slide atau sering disebut dengan bingkai film adalah suatu transparansi film yang berukuran tertentu, yang paling umum 35 mm dengan bingkai 2x22 inci. Bingkai tersebut biasanya ditampilkan melalui slide projector, itu jika melalui alat proyektor, sedangkan secara pengetahuan umum dalam dunia komputer, slide merupakan isian-isian dari presentasi dalam lembar-lembar yang menjelaskan tentang bahan-bahan presentasi tersebut. Suatu slide berisikan biasanya kata-kata atau fonts, gambar, grafik, diagram, animasi, agar menarik dalam menjelaskan presentasi tersebut. Manfaat menggunakan slide antara lain: yang pertama, alat bantu presentasi yang efektif. Yang kedua, menampilkan slide yang ringkas, lebih mudah untuk dipahami dengan baik. Yang ketiga, menyampaikan pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang C, film strip, film rangkai. Film strip adalah bentuk gambar diam instruksional multimedia setelah biasa digunakan oleh pendidik di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Disusul pada akhir tahun 1980-an oleh yang lebih baru dan semakin rendah biaya full motion, kaset video, dan kemudian oleh DVD. Dari tahun 1940-an hingga 1980-an, strip film memberikan alternatif yang mudah dan murah untuk film pendidikan. 16 mm membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat sedikit dan sangat cepat untuk dimundurkan untuk penggunaan berikutnya. Strip film berukuran besar dan tahan lama dan jarang membutuhkan penyambungan. Mereka masih digunakan di beberapa daerah. Yang kedua, media visual 3 dimensi. Media visual 3 dimensi adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Media 3 dimensi juga dapat disebut sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Media 3 dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah adalah tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya karena tanpa harus memiliki keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Seorang pendidik harus pandai-pandai memilih media yang cocok untuk peserta didiknya. Salah satunya adalah menggunakan media visual 3 dimensi.
Alat-alat yang tergolong kategori ini terdiri dari model benda asli. Contoh, benda tiruan, boneka, topeng, peta, globe, pameran, dan museum sekolah. Untuk slide selanjutnya, Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Emi Nuril ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Emi Nuril itu mengenai pengertian dari media visual 3 dimensi. Nah, saya di sini akan memberikan contoh apa saja sih media visual dari 3 dimensi ini. Terus yang pertama ada benda asli. Nah, benda asli ini menggunakan benda nyata atau makhluk hidup dalam pengajaran. Nah, seringkali ini dikatakan paling baik dalam menampilkan benda-benda nyata tentang ukuran, suara, gerak-gerik, bobot badan, bau, serta manfaatnya. Pelajarannya juga akan lebih mudah dimengerti dan lebih diingat jika dipelajari melalui hubungannya dengan benda sebenarnya. Nah, di sini ada contoh anak yang sedang mengamati kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini bertindak sebagai benda asli. Di sebelahnya juga ada pengamatan mengenai laba-laba nih. Si laba-labanya ini juga berperan sebagai benda asli. Yang kedua yaitu benda tiruan sederhana atau mock-up. Nah, alat tiruan sederhana atau mock-up ini adalah tiruan dari benda sebenarnya, di mana sengaja dipilih bagian-bagian yang penting yang diperlukan saja dan dibuat sesederhana mungkin supaya mudah mempelajarinya. Nah, umumnya bagian-bagian pada mock-up ini dapat digerakkan. Gerakan itu selain menjelaskan sangat efektif untuk belajar, sebab mengikat perhatian. Oleh karena itu, dapat menjurus kepada pengertian yang lebih baik. Contoh dari mock-up adalah dari jam dari karton tebal yang jarum-jarumnya ini dapat digerakkan untuk mengajar anak-anak membaca waktu. Nah, ini tadi kan sudah ya tentang jam dari karton. Di sini ada tiruan mengenai dunia atau disebut juga dengan globe. Berikutnya ada tentang mock-up paru-paru, dan di sebelahnya ini juga ada mock-up tentang paru-paru dalam bentuk yang sesederhana. Misalnya ini bahannya juga bahan daur ulang. Lalu yang keempat ini ada barang contoh atau disebut juga dengan spesimen sebagai ganti benda sebenarnya. Selain model dapat pula digunakan barang contoh. Yang dimaksud dari barang contoh ini adalah sebagian dari jenis atau sebagian dari sekelompok benda yang sama untuk dijadikan contoh. Misalnya nih, guru ini membawa setangkai daun teh dan biji kopi yang merupakan salah satu hasil perkebunan. Nah, spesimen ini yang harus ada sangkut pautannya dengan materi yang akan dipelajari. Di sini juga ada contoh spesimen dari berbagai sekelompok benda yang sama untuk dijadikan contoh. Misalnya nih, guru ini membawa setangkai daun teh dan biji kopi yang merupakan salah satu hasil perkebunan. Nah, spesimen ini yang harus ada sangkut pautannya dengan materi yang akan dipelajari. Di sini juga ada contoh spesimen dari berbagai jenis serangga ya. Di sini ada kupu-kupu, ada belalang, dan lain-lain. Berikutnya di sini sebelah kanan ada spesimen mengenai tanaman kaktus. Nah, yang terakhir ini ada diorama nih. Diorama ini merupakan alat peraga yang sangat menarik. Diorama ini adalah sebuah pemandangan 3 dimensi untuk memperagakan suatu keadaan dalam ukuran kecil. Benda-benda kecil itu berupa orang-orangan, pohon-pohonan, rumah-rumahan, dan sebagainya, sehingga tampaknya seperti mini. Nah, yang biasa dibuat diorama misalnya nih kampung nelayan, lalu ada lingkungan sekolah, dan lain-lain. Dalam diorama ini juga terdapat benda-benda 3 dimensi dalam ukuran yang kecil pula. Benda-benda ini bisa berupa, nah tadi kan udah dijelaskan tentang bisa berupa orang-orangan, pohon-pohonan, rumah-rumahan, dan lain-lain, sehingga tampak seperti dunia sebenarnya dalam ukuran mini. Nah, di sini juga ada contoh diorama mengenai ekosistem. Bisa jadi di ekosistem liar, misalnya di sini ada di ekosistem savana, misalnya di sini ada singa juga, ada jerapah, ada apa gitu, rusa, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai media 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.